masih dilimpahi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita sekalian dapat hadir dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan talk show bab muamalah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Fadlul Khair rahimakumullah, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Masjid Fadlul Khair rahimakumullah, untuk tema talkshow kita pada malam hari ini adalah tentang bab muamalah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Amin Nurbait, STEBA dari Yogyakarta. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Ustadz Amin Nurbait, beliau berasal dari kota Lamongan, Jawa Timur. Pada tahun 2002 beliau merantau ke Yogyakarta untuk menempuh kuliah di jurusan Teknik Nuklir UGM. Kemudian selama kuliah beliau sering mengikuti berbagai kajian oleh Ustadz Aris Munandar. Dan pada tahun 2006 beliau lulus dari UGM dan selama 2 tahun bekerja sebagai instruktur di laboratorium analisis radioaktivitas di jurusan Teknik Nuklir UGM. Pada tahun 2007 beliau mengikuti kuliah S1 jurusan Fikih dan Usul Fikih di Madinah International University atau MEDIU dan lulus pada tahun 2011. Dan perhatian beliau kepada bidang fikih dan usul fikih banyak dipengaruhi oleh guru beliau Ustadz Aris Munandar. Sementara kecenderungan kepada masalah fikih tentang ekonomi syariah dimulai sejak beliau mengampu bagian penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim. Dari situlah beliau banyak berinteraksi dengan para penulis majalah PM dan kemudian dikembangkan dengan mempelajari paper para ulama kontemporer terkait fikih muamalah maliyah. Untuk beliau, aktivitas beliau saat ini sebagai pembina situs konsultasisyariah.com dan pengusahamuslim.com, pembina UFIT Network, pembina komunitas pengusaha muslim Indonesia Pusat, pembina DPP Asosiasi Properti Syariah Indonesia, pembina komunitas anti riba Indonesia Bersih Riba, narasumber KPMI Entrepreneur School dan beberapa workshop muamalah, serta pendiri dan kepala sekolah SDT Madinah Islamic Primary School dan pengampu kajian rutin di ANB Channel, serta pengampu beberapa kajian rutin di Yogyakarta dan sekitarnya. Beliau juga menerbitkan banyak buku, di antaranya ada fikih sholat duha, fikih kurban, pengantar fikih jual beli, ada apa dengan riba, pasar muslim, dunia dan makelar, halal haram bisnis online, pengantar ilmu waris, dan ada beberapa buku lainnya yang juga beliau terbitkan. Selanjutnya kami sampaikan untuk kajian atau talkshow kita pada malam hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama akan dimulai oleh pemaparan materi oleh Ustadz kita, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Baik, untuk efisiensi waktu, mari bersama-sama kita simak kajian dari talkshow dari Ustadz kita kepada Ustadz Amin Nurbait kami. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari ini. Allah Ta'ala mempertemukan kita di masjid yang penuh barokah insyaallah dalam rangka belajar bersama, dan juga tidak lupa kita menghaturkan salawat dan salam untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada DKM dari masjid apa namanya? Fathul Khair, yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bareng di kesempatan malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat bagi setiap yang terlibat terselenggaranya forum ini. Mukaddimahnya nggak panjang, karena sengaja formatnya dibuat talk show agar nanti bisa
Pak. Kita lebih banyak bicara, terutama dari para jamaah ya. Dan mudah-mudahan nanti semoga semakin menambah semangat kita dalam belajar. Jadi berkaitan dengan pembahasan fikih muamalah, hukum asal muamalah itu mubah. Namun di sana ada beberapa yang dilarang. Tapi yang dilarang itu sifatnya pengecualian. Sehingga ini memberikan kaidah bahwa pada prinsipnya, pada asalnya, praktek muamalah itu diperbolehkan kecuali yang dilarang. Karena yang dilarang itu adalah pengecualian, maka secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Karena itulah jika kita lihat ada banyak sekali praktek muamalah yang dalam syariat kita diizinkan. Karena hukum asalnya adalah mubah, sementara yang dilarang sifatnya hanya pengecualian. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muamalah itu bentuknya banyak. Ada yang bentuknya transaksi jual beli, ada yang bentuknya transaksi sewa menyewa, dan ada yang transaksi yang lainnya. Namun jika kita lihat di sana ada 3 hal yang menjadi bagian paling prinsip dalam setiap transaksi. Apa itu? Subjek, yang kedua objek, yang ketiga sifat. Subjek, objek, sifat. Apa yang dimaksud dengan subjek? Yang dimaksud dengan subjek adalah pelaku akad. Kalau dalam jual beli berarti meliputi penjual dan pembeli. Kalau dalam transaksi sewa berarti meliputi penyedia hak jasa dan penyewa. Kalau dalam akad yang lain meliputi pihak pertama dan pihak yang kedua. Ini adalah pelaku akad. Subjek yang kedua atau rukun yang kedua adalah objek. Objek berarti sesuatu yang ditransaksikan. Bisa bentuknya benda tertentu, bisa bentuknya jasa tertentu. Jika transaksinya bentuknya adalah pengalihan kepemilikan benda, berarti akadnya adalah akad jual beli. Tapi kalau bentuknya adalah pengalihan hak guna, berarti akadnya adalah akad sewa menyewa. Jika bentuknya adalah pesan untuk diproduksi, akadnya disebut dengan akad istisna. Dan ada banyak ragam turunan yang diberikan oleh para ulama. Kemudian di situ ada objek berupa alat bayar. Baik bentuknya uang kartal maupun uang digital. Sepanjang dia sah berlaku sebagai alat tukar, maka bisa disebut sebagai mata uang. Selanjutnya, yang ketiga adalah sigot. Apa itu sigot? Sigot adalah pernyataan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling ridho dalam melakukan akad. Saya ulang, sigot adalah pernyataan secara lisan atau tulisan yang disampaikan oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwasanya keduanya saling ridho dalam melakukan akad. Tayyib. Nah, untuk sigot semacam ini tidak ada redaksi khusus. Sehingga orang melakukan praktek jual beli tidak harus pakai kalimat aku jual, tidak harus pakai kalimat aku beli. Yang penting mereka sama-sama paham bahwa transaksinya adalah jual beli. Sebagai contoh, ada orang yang datang ke seorang penjual gorengan. Lalu dia menyampaikan kepada penjual gorengan, "Pak, saya minta dibungkusin 10." Kemudian dibungkusin 10. Setelah diserahkan, dia pergi. Dikejar nggak kira-kira? Dikejar nggak? Kenapa? Padahal tadi dia ngomong apa? Minta dibungkuskan 10. Dia tidak ngomong beli. Bahkan direkam. Loh Pak, saya tadi kan ngomong minta. Saya tidak ngomong beli. Ini bukti rekamannya Pak. Juga. Tadi ada teman saya ngomong video. Kalau tadi saya ngomong. Baik. Pembeli ini wajib bayar atau tidak?
Wajib bayar atau tidak? A. Wajib. B. Tidak wajib. C. Bingung. Wajib bayar atau tidak? Wajib. Kenapa wajib bayar? Karena secara tradisi bahwa menyatakan minta kepada penjual itu sama dengan beli. Sehingga walaupun pernyataannya disampaikan minta, tapi maksudnya adalah beli. Karena itu ketika dia tidak bayar, maka penjual berhak untuk minta kepada orang ini agar membayar. Walaupun tadi dia menyatakan dengan beli. Nah, inilah yang disebut dengan sighah. Seperti ini yang disebut dengan sighah. Baik. Kemudian jamaah, sighah itu ada dua. Ada sighah yang dinyatakan dan ada sighah yang tidak dinyatakan. Dinyatakan itu bisa bentuknya secara lisan, bisa bentuknya tulisan. Sighah yang dinyatakan disebut dengan ijab qabul. Disebut dengan ijab qabul. Pernyataan dalam akad secara lahiriah, baik lisan maupun tulisan, itu disebut ijab qabul. Ya? Kalau misalnya Anda melakukan transaksi jual beli, Anda saya tanya, ijab itu penjual atau pembeli? Yang ijab itu penjual atau pembeli? Bapak, sudah pernah ijab kabul belum, Pak? Hah? Sudah, berapa kali? Baru? Masya Allah, lelaki soleh, baru sekali ijab kabulnya. Dalam jual beli ada ijab kabulnya nggak, Pak? Ada, berarti berapa kali Bapak ijab kabul? Berkali-kali, Masya Allah. Jangan sampai ketika kita ditanya, sudah pernah ijab kabul belum? Sudah. Berapa kali? Cuma sekali. Lah Anda transaksi apa nggak ijab kabul? Kita sering melakukan ijab kabul. Baik, sudah pernah ijab kabul Bapak? Saya mau tanya, pengantin perempuan itu ijab atau kabul? Yang benar. Udah lupa ini mesti. Ijab. Pengantin perempuan itu ijab atau kabul? Ijab. Baik. Belakangnya. Pengantin perempuan itu ijab atau kabul, Pak? Ya. Ijab. Sudah ijab kabul belum? Belum. Sebelahnya. Pengantin perempuan itu ijab atau kabul? Ijab. Yakin ijab? Salah. Ya. Pengantin perempuan kan tidak ijab, tidak kabul. Yang ijab siapa? Walinya. Inilah contoh yang kalau cuma sekali seumur hidup jadi lupa. Makanya kalau diulangi mau nggak? Iya. Kayaknya ragu mau jawab nih karena dilihat dari belakang. Hah? Baik, coba kasih mikrofon. Baik. Jadi ijab itu yang pertama, kabul yang kedua. Sekarang dalam transaksi jual beli, ijab itu penjual atau pembeli? Dalam jual beli. Ijab itu penjual atau pembeli? Tergantung siapa yang duluan, itulah ijab. Sehingga dalam jual beli tidak harus ada urutan. Kalau akad nikah, nah di situ ijab dari wali perempuan, sementara yang kabul dari siapa? Pihak pengantin laki-laki. Baik. Kemudian ada transaksi di mana sighahnya tidak dinyatakan. Tapi keduanya saling paham. Tidak ada pernyataan baik lisan maupun tulisan. Transaksi seperti ini disebut dengan bai' mu'athah. Jual beli mu'athah. Apa hukum jual beli mu'athah? Menurut jumhur ulama, jual beli mu'athah hukumnya diperbolehkan. Contohnya apa, Pak? Anda beli minuman di vending mesin. Ada sebuah vending mesin, sudah di situ menyediakan aneka minuman. Masukkan uang sekian, pencet, nanti keluar minuman. Pertanyaannya, kalau kita beli minuman di vending mesin itu penjualnya ada atau tidak? Penjualnya ada atau tidak? Tidak ada. Berarti kan tidak memenuhi subjek tadi. Subjeknya kan harus ada penjual dan pembeli. Berarti kalau kita beli minuman dengan menggunakan vending mesin itu penjualnya ada atau tidak?
Ada? Ada, tapi tidak di. Kalau Anda menjawab tidak ada, transaksi itu haram. Berarti beli minuman di vending mesin, masukkan uang, pencet, keluar minuman tertentu, penjualnya kan tidak ada. Berarti transaksi ini tidak memenuhi rukun alias dilarang. Tapi kenyataannya transaksi ini mubah dan boleh dilakukan. Ini yang disebut dengan jual beli mu'athah. Contoh yang lain, kantin kejujuran ya. Pernah lihat kantin kejujuran? Ada orang masang aneka jajanan gitu. Kemudian dikasih tulisan semua Rp 1.000. Ya. Datang mukidi. Dia bawa uang 1.000. Dia naruh uang 1.000, diambil semua. Benar atau salah? Hah? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Kan semua Rp 1.000. Dia naruh 1.000, diambil semua. Salah atau benar? Transaksi ini boleh atau tidak? Kalau dia naruh uang 1.000, dia ambil 1. Transaksi ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Ini yang disebut dengan jual beli mu'athah. Menurut jumhur ulama hukumnya boleh. Baik. Turunannya masih banyak Pak, aturan-aturan seperti ini, dan mungkin Anda bisa kembangkan kalau ingin lebih serius lagi untuk belajar tentang masalah fikih muamalah. Walhamdulillah. Sampai di sini aja ya. Kan waktu kita singkat. Sampai Isya selesai. Baik, selanjutnya kita ngapain? Iya, Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab aja Ustaz nanti dari para jamaah. Mungkin untuk sesi pertama kita buka untuk 3 orang penanya dulu. Boleh angkat tangan dari jamaah yang akan menyampaikan pertanyaan. Yang ini mikrofonnya apa? Oh ya. Mana yang pertanyaan ini? Yang dekat dulu mungkin Pak Sapri, depan. Boleh. Jadi Boleh. Oh, jadi Disebutkan namanya nanti baru pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan semangatnya. Begini, ini menyangkut tema kemarin terkait PBB zaman dahulu. Bapak dari Samarinda? Bukan Dari Oh gitu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah bisa amanah besar tidak baik mengantarkan kami belajar mensyaki pertanyaan Ustaz, ada seorang guru di sebuah pabrik Ustaznya dalam perjanjian antara kami para guru dan pabrik itu ada fasilitas peminjaman antara berbeda, dan itu tertulis di perjanjian itu berupa pinjaman rumah, pemilikan mobil atau usaha mandiri itu. Yang ingin Anda tanyakan, apakah jika kita meminjam tersebut untuk selain keperluan yang tertulis, apakah itu halal atau itu termasuk khiyaran Ustaz? Dan apabila ternyata nominal yang kita pinjam alhamdulillah ada lebih, apakah boleh untuk yang lain? Kemudian yang kedua, alhamdulillah kami yakini bahwa hutang itu jika mendadak saja, tapi ada sedikit godaan kayak tadi, misalnya kita pengen pergi haji supaya lebih cepat daripada tidak meminjam. Apakah dengan pinjaman tanpa dibayar tujuan segera berhaji Ustaz, apakah itu hukumnya bagaimana? Apakah mending nanti kita sabar sedikit atau boleh? Terima kasih. Allah ibarik. Mungkin langsung aja Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya beliau mau nyinggung yang lain. Oh enggak ya? Masya Allah. Utang perusahaan ya. Utang dari perusahaan yang kemudian nominalnya melebihi dari keperluan. Aturannya bagaimana itu? Secara tertulis aturan, apakah harus ada keperluan khusus atau nominal tertentu atau bagaimana? Disebutkan keperluannya 3 apa saja? Rumah, kendaraan,
usaha mandiri. Di luar itu tidak tercantum. Tidak. Ada nggak pernyataan hanya boleh 3 ini? Tidak. Yang disebut hanya itu ada. Yang disebut hanya itu. Tidak ada kata-kata dilarang selain 3 ini. Baik, pada prinsipnya begini, Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang dia buat. Sehingga ketika dia tanda tangan sebuah perjanjian kerja, saat penerimaan bahwa karyawan diizinkan untuk mengajukan pinjaman dari perusahaan untuk keperluan disebutkan 1, 2, 3 tadi. Berarti kalau di luar keperluan ini pada asalnya dia harus minta izin kepada pihak yang berwenang memberi izin. Misalnya tingkat direksi keuangan atau direksi SDM atau apa terserah. Yang jelas di luar 3 ini berarti di luar dari kesepakatan. Maka kalau dia mau menggunakan pinjaman selain dari 3 ini, pada asalnya dia harus minta izin kepada pihak yang berwenang. Begitu? Kalau tidak ada izin, maka pada asalnya dia menyalahi kesepakatan. Wal muslimuna ala syurutihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di awal dari surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Dan makna al-uqud sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, al-uqud bermakna al-uhud, perjanjian. Karena akad itu hakikatnya adalah kumpulan dari klausul-klausul perjanjian. Maka saat orang menyepakati sebuah akad, berarti dia menyepakati semua klausul perjanjian yang termaktub di akad itu. Kalau keluar dari ini, berarti dia tidak memenuhi kesepakatan yang ada. Maka dia harus minta izin untuk pengecualian. Jika tidak ada izin, hukum asalnya dikembalikan kepada kesepakatan yang dia tanda tangani. Maka kami sarankan, kalau di luar 3 ini, ya jangan dilakukan. Kecuali jika Anda dapat izin. Seperti haji, umroh, atau untuk sekolah, atau yang lainnya. Yang itu di luar dari 3 yang disebutkan. Berikutnya, terkait haji dengan utang. Boleh nggak sih haji dengan utang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Manusia punya kewajiban untuk berhaji ke Baitullah bagi mereka yang punya kemampuan melakukan perjalanan ke sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan syarat wajib haji adalah istita'ah. Baik, tolong Anda bedakan 2 ini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Ada 2 yang berbeda. Apabila ada sebuah amalan yang wajib, dia tidak bisa terwujud kecuali dengan melakukan hal tertentu, maka melakukan hal tertentu ini hukumnya wajib. Misalnya, Anda tidak bisa sholat kecuali harus beli air untuk wudhu. Karena nggak ada air misalnya. Maka beli air ini hukumnya apa? Wajib. Karena jika orang tidak bisa menunaikan kewajiban, kecuali dengan melakukan perbuatan A, maka melakukan perbuatan A ini hukumnya wajib. Bedakan dengan yang kedua. Jika ada amalan yang punya syarat wajib, sehingga dia menjadi tidak wajib kecuali jika syaratnya terpenuhi, maka mewujudkan syarat itu tidak wajib. Insya Allah nggak bingung kan? Agak dikit oleng loh. Coba saya ulang. Jika ada amalan yang dia punya syarat wajib, sehingga jika syarat itu belum terpenuhi, status amal itu tidak wajib, mewujudkan syarat ini tidak wajib. Contoh, biar gampang pakai contoh saja. Zakat itu wajib bagi siapa? Yang punya harta 1 nisab. Apakah setiap muslim wajib untuk bekerja agar punya harta 1 nisab? Sehingga dia bisa zakat? Tidak. Kamu harus kaya. Biar apa? Biar kamu bisa zakat. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Karena kaya dan miskin itu mungkin bukan pilihan kita.
Sehingga kalau kita misalnya diminta untuk milih, Bapak Ibu pengen milih mana? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Nggak usah jawab ya. Saya yakin jawabannya kaya bersyukur. Jemaah. Anda tidak akan mungkin pilih yang kedua. Baik. Sehingga orang mungkin punya harapan jadi orang kaya, cita-citanya jadi kaya. Tapi karena takdirnya dia tidak bisa kaya, berarti dia tidak wajib zakat. Maka orang tidak wajib untuk kaya agar bisa zakat. Contoh yang lain. Di antara syarat wajib puasa Ramadan adalah balik. Sudah balik. Tanda balik bagi lelaki itu apa? Mimpi basah. Keluar air mani. Baik. Ada anak SMP kelas 1 atau kelas 2 ditanya, "Kamu udah balik belum?" "Belum." "Loh, awas lo ya. Pekan depan sudah Ramadan, kamu kok belum balik? Ayo segera balik." Lah caranya gimana? Nanti malam tak ajari. Ini ngajari jahat ini ya. Apakah dia harus segera balik biar nanti wajib puasa? Tidak. Karena yang sifatnya alami seperti ini di luar kemampuan manusia. Maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk segera punya kemampuan agar wajib haji. Lakukan saja mengalir sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau Anda sudah cukup rezekinya, wajib tidak boleh ditunda. Wallahu a'lam. Salam bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Baik, mohon belakang dulu tadi udah pegang mikrofon, kita lanjutkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tadi di poin masih bukan suhu objek untuk objek dan uang kartal pengamanan. Pertanyaannya kan kalau di eksak terkait transaksi ini kan bentuknya macam-macam. Juga yang mungkin sekarang lagi kayak gitu ya, soal e-wallet, bagaimana hukum e-wallet yang biasanya ada beberapa provider itu mereka memberikan diskon dan sebagainya. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa hukumnya menggunakan e-wallet yang di situ terkadang ketika digunakan ada diskon dalam rangka memotivasi agar banyak masyarakat yang top up e-wallet. Ini memang salah satu potensi dana masyarakat yang besar. Jadi ada banyak perusahaan yang dia bisa menarik dana dari masyarakat tanpa harus menjadi bank. Karena untuk jadi bank itu syaratnya panjang. Ada banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi dan itu cukup mahal untuk bisa membuat sebuah bank. Maka salah satu di antara cara mudah untuk bisa menarik dana masyarakat adalah dengan menggunakan e-wallet tadi. Dia penyedia e-wallet. Baik. Apa yang bisa Anda bayangkan, Pak? Kira-kira Bapak bisa ngitung ini, Pak. Anggaplah pengguna e-wallet. Contoh e-wallet apa misalnya? Ada GoPay, ada OVO, ada Dana yang terkenal itu ya. Anggaplah misalnya penduduk Jakarta. Kira-kira pengguna e-wallet ada 5 juta? Jadi penduduk Jakarta? Mungkin ya. Oke. Itu belum ditambah dengan Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan kota-kota besar yang lain. Termasuk Bontang. Sudah? Anggaplah misalnya dari 10 juta orang Indonesia pengguna e-wallet. Jika satu orang top up 100.000 per hari, 100.000 aja ya per hari. 10 juta kali 100.000 berapa, Mas? 10 juta kali 100.000, Mas. Ini kalau kalkulatornya nggak error, nolnya berapa itu jadinya? 10 juta ya kali 100.000, nolnya jadi berapa? 1 pangkat 12, 1 T. 1 T itu nolnya berapa? 12 kan? Kalau 9 itu miliar ya. Kalau 12 1 T. Sehari dapat uang 1 T, Pak. Sehari. Padahal kalau ada orang bangun masjid, masang kotak infak, sehari dapat berapa ratus ribu?
Dengan hanya menyediakan sebuah e-wallet, dia bisa menampung dana masyarakat sehari ratusan miliar. Anggaplah 1 T itu dibagi ke beberapa provider. Berarti dia bisa mendapatkan ratusan miliar per hari gitu ya. Apalagi yang marketplace itu, Masya Allah. Orang mau belanja itu nggak cukup 100.000, bisa ratusan ribu. Sehingga dengan angka nominal kecil aja, 50.000 atau 100.000, itu sudah ratusan miliar yang didapatkan per hari. Besok ada lagi, terus seperti itu. Padahal yang namanya uang geser sehari itu nilainya sama atau beda? Beda. Kalau duit 1.000 Pak hari ini sama besok mungkin sama. Tapi kalau triliunan hari ini sama besok bunganya sudah bergerak. Nilainya besar. Makanya kita punya potensi yang luar biasa dan itu mayoritas adalah dana kaum muslimin. Saya tergabung dalam salah satu grup tentang pengembangan marketplace. Kemudian ada informasi saat bulan Ramadan tahun 2018 waktu itu, ada salah satu marketplace yang kunjungan per bulannya, kunjungan dalam waktu 1 bulan Ramadan, totalnya adalah 456 juta. Totalnya 456 juta. Coba buka kalkulator. 456 dibagi 30 berapa? Ketemu? 15,2 juta per hari ya, Ramadan. Itu kunjungan ya. Karena yang berkunjung kan belum tentu belanja. Sama seperti kita kan, kunjung ke swalayan, jalan-jalan, pulang. Sehingga yang berkunjung di marketplace jumlahnya lebih besar daripada yang belanja. 15 juta kunjungan per hari. Anggaplah 10% yang belanja. Berarti berapa? 1,5 juta sehari. 1,5 juta sehari. Misalnya belanjanya anggaplah cuma 100.000. Berapa? 1,5 juta kali 100.000. 150 miliar. 1,5 miliar atau 150 miliar? 150, betul. 1,5 juta kalikan 150 miliar. Coba. Itu bulan Ramadan, Pak. Anda bisa mengukur kira-kira. Yang rajin belanja di bulan Ramadan itu orang yang agamanya Yahudi, Konghucu, Buddha, atau Hindu. Yang belanja di bulan Ramadan itu biasanya agamanya apa, Pak? Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani atau apa? Itulah duitnya kaum muslimin. Masya Allah. Dan itu hanya perputaran dalam bulan Ramadan saja. Belum bulan-bulan yang lain. Maka sebenarnya kita punya potensi yang besar. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan. Kalau ada diskon itu halal atau haram, Pak? Diskonnya maksudnya ya. Kalau top up-nya sih nggak ada masalah. Penggunaannya nggak ada masalah. Karena itu sifatnya hanya payment gateway. Lalu lintas keuangan. Mau pakai bayar pakai transfer bank atau pakai ini bebas saja. Cuman yang jadi kendala adalah siapa yang top up nanti tiba diskon. Dalam hal ini memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan diskon ini riba. Ada yang mengatakan diskon ini bukan riba. Ada khilaf dalam hal ini dan wallahu taala alam. Secara pribadi ya, saya lebih cenderung mengatakan bahwa diskon ini hukumnya riba. Karena saat top up itu lebih dekat kepada transaksi utang. Wallahu a'lam. Ya, dengan menghormati adanya pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya itu bukan riba. Nah, mungkin satu lagi Ustaz ya. Isya sampai jam berapa? Isya jam berapa? Ini jam berapa? Ya? 2:03. Ya. Kurang berapa menit? Ya. 3 menit. Masya Allah. Satu 3 lagi. menit saya yang tanya ini. Nganggur nanti. Baik, satu lagi. Langsung saja. Tanpa mikrofon boleh siapa? Nah, silakan. Yang depan dulu. Langsung saja, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Rahadian dari Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Jadi kilonya saya perjalanan kemarin dari tadi Langsung dapat hadiah.
Syukran Ustaz, jazakallah khair. Perjalanan ke sini saya dengan keluarga, kebetulan ini dengan anak saya juga, kurang lebih 7 jam. Ustaz. Kalau kilometernya saya nggak ngitung karena saking jauhnya transit Sangatta, kemudian baru tadi sore tiba di sini. Awalnya saya ke Masjid Baitur Rahman, ternyata sepi di sana. Kemudian saya cek lagi di Instagramnya Ustaz, ternyata di sini ternyata begitu. Baik, langsung ke pertanyaan Ustaz. Jadi yang pertama saya mau menanyakan terkait dengan hukum BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kami selaku karyawan swasta juga kan diharuskan atau diwajibkan ikut itu. Kemudian bagaimana hukumnya ketika kita tidak lagi menjadi karyawan, kan ada istilahnya BPJS Kesehatan mandiri, peserta mandiri itu apakah diperbolehkan kita untuk mengikuti program itu dan hukumnya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya punya kekhawatiran bahwa mungkin dahulu ketika saya masih sekolah barangkali gitu, ini kaitannya dengan hutang. Mungkin saya khawatirnya pernah berhutang sama teman sekolah saya waktu itu, mungkin SD atau SMP begitu ya. Saya hutang sekian untuk beli permen. Kemudian lupa mungkin belum membayar. Gitu. Ada kekhawatiran mungkin hutang-hutang yang mungkin nominalnya kecil ataupun ya entah berapa pun itu. Kemudian sekarang saya dulu jangan-jangan pernah punya utang sama si A misalnya, sama si B, tapi saya sudah lupa nominalnya. Barangkali mungkin kita mau mencari orangnya pun sekarang ini sudah tidak tahu keberadaannya di mana barangkali. Nah itu bagaimana kira-kira supaya hukumnya seperti apa? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi mau diperpanjang biar selesai, tinggal saya jawab ya. Baik, pertama tentang BPJS, ini nggak cukup kalau waktunya cuma 1 menit ya. BPJS mau ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan barangkali butuh waktu lebih panjang. Semoga besok pagi di Masjid Baitur Rahman untuk kajian duha bisa sedikit kita singgung melalui pertanyaan para jamaah. Kemudian tentang kekhawatiran utang yang mungkin kelewat. Kira-kira gimana? Kalau sekiranya Anda sempat teringat dan ada kekhawatiran jangan-jangan itu utang yang Anda miliki yang belum dibayar, Anda bisa sedekah atas nama pemilik walaupun tidak tahu namanya. Dengan nominal yang dibuat lebih gede. Utang masa silam kan mungkin cuma 500. Anda langsung sedekah 100.000 atas nama teman yang dulu pernah ngutangi saya tapi saya belum bayar. Nah, dengan demikian Anda membebaskan tanggung jawab. Semoga nanti kalau di akhirat dia nuntut, itu bisa dipakai untuk bayar. Itu sebagai solusi. Cukup insyaallah. Syukur Ustaz. Mungkin untuk menambah keberkahan agenda kita mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Mohon pimpin. Kalau ini enaknya gimana? Ini tadi mungkin untuk yang bertanya tadi kita Baik, berikan. yang bertanya Ya. 1, 2 sama takmir ya. Oh ya. Ketua takmir yang ini yang dapat dengan riba. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang diberkahi dan Allah berikan keberkahan dari setiap usaha halal yang kita lakukan untuk mencari rezeki yang baik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.